Bupati Sijunjung, Sumatera Barat Beni Dwi Fayuswir bersama Wakil Bupati dan stakeholder terkait terus melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk memaksimalkan produksi gas di ranah Lansekmani. Bupati Sijunjung Beni Dwifa menjelaskan bahwa kunjungan dan survei lapangan oleh PT Perusahaan Gas Negara merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan pembahasan sebelumnya di Jakarta yang difasilitasi oleh Andre Rosiade, anggota DPR RI. Terkait pengembangan potensi gas bumi yang dimiliki Kabupaten Sijunjung dan mengupayakan agar PGN bisa menjadi solusi dalam pengelolaan potensi gas yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung untuk ke depannya. RBB punya satu struktur ini aja? Sebelah struktur. Ini yang baru ada satu struktur. Jadi kita ngomong struktur nih ya. Kita ngomong struktur dulu. Kalau kita ngomong hari ini sampai ke 11 struktur, wah. Ya satu struktur aja dulu. Satu struktur aja kita kan. Jadi 35 itu satu struktur. Satu struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kabupaten Sijunjung kedatangan PGN, perusahaan gas Pertamina Gas Negara, nama baru Pertamina Gas Negara, dalam rangka melihat potensi minyak dan gas yang ada di Kabupaten Sijunjung. Nah, ini ada kita di Blok Sinama 2. Ini terjadi karena memang difasilitasi oleh legislator Duta Besar Sumatera Barat, ini Pak Andre Rosiade yang selalu memberikan kontribusi. Nah, hari ini Pak Andre membawa Pertamina Gas Negara ke Kabupaten Sijunjung melihat potensi yang ada. Mudah-mudahan ini segera bisa ditindaklanjuti karena memang ini sudah dari tahun 80-an. Ini sudah dimulai oleh Kaltek dulu dan hari ini K3S-nya adalah PT Rizky Bukit Barisan Energi. Mudah-mudahan dengan data konkret setelah ini akan ada diskusi khusus antara K3S dan PGN untuk segera bisa kita eksekusi, dan tentu ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Mudah-mudahan mimpi masyarakat Kabupaten Sijunjung selama ini yang mengidamkan bahwa karena sudah ada beberapa kegiatan yang sudah jalan di sini, pengeboran seolah-olah itu memang sudah mulai. Tapi kita lihat hari ini memang baru semacam keran saja. Nah, tentu ini sudah siap diproduksi. Nah, tinggal bagaimana nanti PGN bisa membeli gas dari perusahaan ketiga ini, dan mudah-mudahan ini bisa berdampak kepada PAD Sijunjung yang semakin besar. Mungkin itu pendahuluan, dan sekali lagi kami sangat terima kasih banyak kepada Pak Andre dan tim dari Direktur PGN yang sudah datang melihat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak baik bagi Kabupaten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut dulu, Pak Dirut Pak Dirut. Gimana? Cewek dua ibu diapain ya? Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kadis, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pak Dirut PGN, Pak Aryo, dan Pak Ucan, Direktur Operasi, dan jajarannya. Ya, tentu hari ini adalah langkah lanjutan dari pertemuan pemerintah Kabupaten Sijunjung yang bertemu di Jakarta di kantor PGN Pertamina Gas Negara. Dan alhamdulillah hari ini tim PGN sudah datang, sudah meninjau dan mendapatkan data dari pemerintah Kabupaten Sijunjung maupun dari K3S RBB ya, dan insya Allah ini akan kita lanjutkan. Nah, kalau ini bisa dijalankan, otomatis ini pertama akan menambah PAD di Kabupaten Sijunjung. Yang sekarang APBD Kabupaten Sijunjung hanya 1 triliun, mudah-mudahan bisa jadi 2 triliun per tahun. Lalu yang kedua, kalau ini berjalan, otomatis PGN akan investasi hampir 40-50 juta dolar untuk membangun yang namanya liquid function plant. Ya, itu otomatis nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, ini bisa kita eksekusi. Harapan kita ya, Pak Aryo dan Pak Ucan, jajaran PGN segera duduk bersama
dengan pemerintah Kabupaten Sijunjung dan juga K3S, RBB, agar harapan masyarakat Sijunjung di Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Nah, alhamdulillah kami dengan direksi bersama Pak Ucan hadir di sini dalam rangka melihat potensi, karena di Sijunjung ada sumber gas yang belum diproduksi. Secara perizinannya mereka dari K3S-nya, pengelola ini adalah sudah mendapatkan izin untuk memproduksi. Nah, kami hadir di sini dengan Pak Ucan bahwa kami akan berkomitmen untuk bisa mengoptik hasil produksinya. Nah, tentunya harapannya kami bisa mengoptik ini, harapan kami adalah bahwa kolaborasi ini juga bisa triparti antara kami dari perusahaan gas negara, K3S-nya dan kabupaten di Sijunjung. Tapi intinya adalah kami berdua dan hadir di sini dalam rangka mencari dan upaya mendapatkan sumber gas tambahan yang nanti bisa didistribusikan di masyarakat. Salah satu tujuannya kami datang ke sini adalah saya Pak Ucan dan sisanya dibawa ke daerah-daerah lain. Barangkali itu. Seberapa besar potensinya, Pak? Teknisnya nanti Pak Ucan yang akan menyampaikan. Silakan Pak Ucan. potensi yang dapat digali dari situ. Ya, seperti disampaikan tadi, untuk satu struktur ini pada awal nanti kan bisa diproduksi 10 mm. Nanti peaknya sampai 35 mm. Jadi cukup besar. 10 mm itu aja cukup besar untuk kita manfaatkan untuk di offtake oleh PGN. Jadi seperti itu. 10 mm itu bisa memenuhi berapa provinsi? Ya, jadi artinya memang kalau untuk Jargas itu artinya jumlah yang besar sekali. Untuk Sumatera bisa, ya 100 juta kamu bisa. Tapi kita kan tujuannya tidak hanya itu, untuk industri juga. Industri nanti kita bisa pakai untuk pupuk di Aceh ataupun juga nanti di semen Padang. Nah, itu nanti tergantung kebutuhan dari industri masing-masing. Ini kalau komunikasinya sudah berjalan, kapan kira-kira bisa dieksekusi ini? Ya, jadi memang kita sedang berdiskusi dengan pihak RBB ya, mengenai keteknisannya, karena memang ada sedikit tantangan teknis yang harus kita selesaikan. Di sini seperti kita ketahui masalah kandungannya itu ada CO2-nya. CO2-nya cukup tinggi, itu kita harus selesaikan dulu. Metode apa yang kita harus bisa selesaikan, mencari solusinya. Setelah itu kita komersialisasi, demand-nya kemana saja dan cara mengangkutnya seperti saja, itu yang kita akan selesaikan. Jadi memang kita dalam tahapan berdiskusi secara intens dengan pihak RBB dan tentunya dengan pihak Pemda. Kalau berapa investasi yang akan dilakukan PGN untuk menggarap ini? Jadi begini, kita salah satu metode untuk sebagai kita yang off-taker ya, off-taker gas itu salah satunya liquefaction. Itu salah satu aja, sebetulnya ada bisa gas pipa atau hal lain. Tetapi kalau kita melihat dari geografinya di Sijunjung ini, kayaknya paling memungkinkan adalah karena kita tidak punya pipa, itu dengan menggunakan isotank. Nah, berarti gas itu harus dicairkan. Nah, untuk mencairkan itu harus ada liquefaction plant. Nah, liquefaction plant itu kalau secara rule of thumb, ini kira-kira ini ya, kalau untuk 2 mm itu sekitar 6 juta US dollar. Artinya sekitar 90 miliar. Nah, kalau misalnya ini 10 ya kali 5 aja gitu loh. Jadi sekitar 450 gitu. Lebih kurang gitu. Itu rule of thumb. Ya, dan ada hal-hal lain nanti yang perlu kita hitung, survei dan perizinan, lahan dan lain sebagainya, itu secara rule of thumb untuk plannya saja. Mungkin itu. Mungkin satu lagi, Pak. Tahun depan berarti udah mulai digarap. Ya, kita usahakan semaksimal mungkin, secepat-cepatnya untuk kita garap secepat-cepatnya. Ini kita lagi intens, banyak hal-hal dalam mengelola gas ini kita harus selesaikan, termasuk masyarakat teknisannya, molekulnya, metode supply-nya, metode distribusinya dan lain sebagainya. Berarti sudah bisa dipastikan Pak, yang bayar untuk bulan ini.
kita usahakan kita yang ambil karena kita diamanahkan oleh pemerintah sebagai pengelola gas, sebagai agregator. Kita tujuannya sebagai agregator BUMN yang melakukan pengelolaan gas dari hulu ke hilir, artinya kita memerlukan sumber. Nah, salah satunya si Junjung ini untuk menyuplai gas-gas untuk utamanya di wilayah Sumatera. Apakah ini semacam rencana atau memang sudah terprogram? Terprogram. Potensinya cuma satu sumber ini. Oh enggak, ini kan ini satu struktur. Satu struktur tadi disampaikan ada 5 sumur dan 1 sumur lama. Jadi ada 6 sumur. Kita masih diskusi dalam tatanan yang sudah ter-POD-kan atau yang sudah mendapatkan izin pengembangan, itu satu struktur di sini. Yang 10 mm di awal itu untuk apa? Untuk satu struktur. Katanya ada lebih dari satu struktur, itu masih K3S-nya masih berjuang untuk di-POD-kan, tapi sudah dilakukan survei, sudah dilakukan seismik. Nah, itu potensi besar lagi. Tetapi untuk satu struktur yang 10 mm ini saja, ini kita masih intens untuk berdiskusikan, artinya kita mencari pasar, metode suplainya, metode distribusinya, metode pengelolaan gasnya, itu yang lagi kita bahas. Kita segera lakukan itu. Rangga Rifano, MZK melaporkan.